Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Hujiono dari kelas TI 24H. Untuk tugas operasional riset kali ini kita akan membedah mengenai teori jaringan critical path method. Di sini kita mengambil kasus dari salah satu jurnal ya. Jadi ini jurnalnya dari mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan judul penerapan metode critical path method dalam proyek pembangunan jembatan alun-alun Kota Kuningan. Jadi dari kasus ini kita nanti belajar membuat diagram dan membacanya terkait proyek. Jadi ini jurnalnya bisa diakses di ojs.uma.ac.id. Nah, ini yang kita langsung pelajari adalah terkait daftar aktivitasnya. Jadi ini di sini ada urutan daftar aktivitas dan biaya proyek. Jadi ini dari kegiatannya dari A, B, C, D, E, F, G dan hingga sampai ke U ya. Ini lumayan banyak. Cuma nanti bisa kita uraikan lewat diagram. Jadi nanti kita lihat dulu yang predecessor ini kan aktivitas sebelum ya. Successor itu aktivitas setelah. Jadi kita lihat dulu yang predecessornya kosong ini berarti bisa dipastikan itu adalah aktivitas yang pertama kali. Ini kan ada D, G, dan T. Ini predecessornya tidak ada, sedangkan untuk suksesornya tidak ada. Bisa pastikan itu adalah kegiatan yang terakhir dan tidak ada kegiatan lain lagi. Jadi ini nanti dari sini nanti kita bisa buat diagramnya. Jadi kita mulai buat diagramnya. Dan yang kedua ini terkait penjadwalan. Jadi ini ada beberapa waktu ya, cuma yang kita pakai ini adalah yang most likely, yang kemungkinan besar bisa dilakukan. Jadi A10 hari, B30 hari, C34 dan seterusnya. Dan setelah ini kita akan coba membuat diagramnya. Ya, ini sudah saya print aktivitas-aktivitasnya ya. Ini bisa lihat aktivitasnya yang ini ya, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Nah, ini lanjutannya juga ini. Jadi kita lihat dulu yang predecessornya kosong. Ini ada D, lalu ada G, lalu ada T. Jadi itu adalah awalan ya. Jadi bisa dilihat kayak ini. Ini G, D, dan T. Ya, untuk selanjutnya kita tinggal melanjutkan. Kita lihat nih misal yang G. Yang G itu kita suksesornya apa? O, A, dan F. Nah, ya A dan F ada dua cabang. Ini 12. Lalu D berarti ada E. Setelah aktivitas D itu ada E.
Setelah aktivitas T ada R dan Q. Jadi ini menunjukkan aktivitasnya, yang atas, yang bawah ini menunjukkan durasi. Ini dalam hari. Jadi kita lebih gampangnya kita memulainya dari yang kegiatan awalnya tidak ada, kosong. Nah, sama juga yang suksesornya kosong itu berarti finish. Sini ada beberapa kan, B, lalu C, E, M. Coba kita lihat C, E, M itu adalah kegiatan yang juga finish, nggak, tidak ada apa namanya, tidak ada tambahannya lagi, berarti dia itu apa namanya, sudah selesai. Jadi seperti ini diagramnya. Nah, ini yang ada panah-panah dummy ini menunjukkan apa? Nah, ini coba kita lihat. Setelah I atau setelah J juga ini ada dummy, ini menunjukkan, kita lihat I dan J. I dan J ini setelah I apa? Ada J dan L. Coba kita lihat. Setelah I ada J dan L. Berarti ada dua. Ini kan tidak bisa ya kita buat panah langsung seperti ini. Tapi ini dengan dummy ini menunjukkan kalau setelah I itu J dan L. Begitu juga setelah J ada step K dan P. Nah, tapi kalau yang terakhir ini sekedar, ini kan sudah selesai ya, ini menunggu waktu saja ke finish. Jadi dia tidak ada kegiatan kegiatan di sini, dia kegiatannya sudah selesai, tinggal menunggu sampai finish. Tapi kalau ini dia berarti, oh, setelah J ada K dan P, dia ada kegiatan itu untuk menunjukkan itu. Jadi ini secara garis besar diagramnya. Setelah ini kita coba lihat durasinya. Lalu sekarang kita masuk ke durasi ya. Ini sudah saya tulis sesuai dengan yang di jurnal. Jadi angka yang di bawah ini menunjukkan durasi pekerjaan. Nah, ini apa? Untuk di atas ini angka menunjukkan waktu mulai cepat dan waktu selesai cepatnya. Jadi bagaimana proyek itu bisa selesai lebih cepat, kita bisa per stepnya lihat. Seperti ini, G 12 hari. Dari 0 berarti ditambah 12. 12 tambah 27 39, 39 tambah 37 74. Ini sama 043, ini 43. Tapi karena dia sudah selesai menunggu, jadi ini 43 sampai hari ke 160 ini sudah apa? Ada kegiatannya, dia bisa selesai lebih cepat, tapi dia harus menunggu yang lain. Nah, ini sama 12, 10, 22, 22 tambah 30, 52. Ini sama 7, 10, 8. Jadi ini tinggal ditambah aja ya, durasinya yang atas ditambah. Nah, nanti kalau selanjutnya kita membuat apa? Durasi yang lambat. Jadi waktu mulai lambat dan waktu selesai lambat.
Dari sini nanti kita bisa lihat ada tidak sih spare waktu yang bisa, misal tidak langsung dilakukan kegiatannya, apakah masih memungkinkan. Jadi ini nanti kita hitung. Di step selanjutnya kita menghitung waktu mulai lambat dan selesai lambatnya. Berikut adalah angka yang di bawah ini menunjukkan waktu mulai lambat dan selesai lambat ya. Nah ini kebalikannya. Kalau tadi waktu mulai cepat dan selesai cepat kita menghitung dari depan ditambah. Nah ini sekarang kita kurangi dari yang paling belakang. 160 kurangi 26, 134 kurangi 5, 129 kurangi 55, 74, dan seterusnya. Ini sama juga, kurangi 7 jadi 153, kurangi 7 146, kurangi 21 125. Untuk yang panah-panah dummy ini kan dia ini ya, tidak ada kegiatan, jadi itu artinya dia selesainya sama seperti ini, menunjukkan waktunya sama selesai. Nah dari sini kita bisa tahu nih mana yang jalur kritis atau bukan. Jadi jalur kritis itu saat waktu mulai cepat, waktu selesai cepat, itu sama dengan waktu mulai lambat dan selesai lambat. Jadi atas bawah ini sama. Ini jadi kan ada beberapa ya. Kita cek. Ini yang bisa kita lihat di sini yang waktu kritisnya adalah G, F, H, L, K sampai M. Ini ya. Itu artinya pada kegiatan G, F, H, L, K, dan M tidak boleh ada keterlambatan. Karena itu akan sangat mempengaruhi lama proyek. Misal dari L ini ada terlambat sehari saja atau 2 hari, 131. Pasti ke belakangnya akan juga terlambat 2 hari. Untuk itu jalur kritis ini sangat diperhatikan ya. Jadi ini adalah benar-benar pekerjaan-pekerjaan yang harus selesai sesuai jadwal. Kecuali kayak ini. Nah, ini banyak nih longgarnya. Ini 35 hari udah selesai, tapi dia nggak harus di hari ke-35, misal dia masih hari ke-50, 60 masih bisa. Bahkan nyampe 153 semepet-mepetnya dia masih mungkin. Karena dia pekerjaannya sudah selesai di hari itu. Tapi dia masih menunggu. Makanya ini bukan jalur kritis. Jadi yang waktu mulai cepat atau selesai cepatnya tidak sama dengan waktu mulai atau waktu selesai lambat, itu bukan jalur kritis. Makanya yang perlu kita perhatikan area ini, jalur kritis itu sama. Jadi itulah poin yang bisa saya sampaikan terkait critical path method. Dan untuk pembelajaran saya juga, karena ini baru mulai belajar ya, mungkin dalam penyampaian misal ada kesalahan, saya minta maaf. Lalu saya sebenarnya ingin lihat di jurnalnya juga sih, sebenarnya ada apa kesalahan kalau dilihat secara perhitungan ya. Secara perhitungan dia ada sedikit kesalahan. Coba kita lihat. Nah, ini ada sedikit salah perhitungan sih di jurnalnya sayangnya. Eh, seperti ini ya.
27 ke 27, ini kan udah salah ini kan harusnya 012 tambah 27, ini harusnya 39, ini harusnya 74 ditambah lagi. Ya sebenarnya apa ya, lumayan berpengaruh karena ini nanti finishnya juga jadi molor kan, sebenarnya molor tapi ini tertulisnya 150, padahal harusnya kalau secara perhitungan saya tadi 160. Cuma ada kesalahan sih, jadi cuma ini buat belajar juga. Nah ini 160, jadi itu saja, semoga bisa buat pelajaran buat saya sendiri terutama dan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.